Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah tarawih dan sholat isya Masjid Darussalam yang kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat, rahmat dan inayahnya kita semua hari ini telah mampu melaksanakan rangkaian ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Kita sudah menyelesaikan sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sudah menyelesaikan ibadah puasa yang dimulai hari Rabu ataupun Kamis. Jadi ada yang seminggu, ada yang baru 6 hari. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 10 hari. Dan seperti biasa pada saat kita tarawih, saya ingin mengkaji mendalamkan ajaran-ajaran agama Islam yang terkait dengan ilmu kesehatan yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk kita semua untuk menjaga kesehatan dan juga utamanya untuk meningkatkan iman dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai, kalau kita menjalankan ibadah puasa sebagaimana perintah daripada Allah di dalam surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa hadiah bagi mereka yang berpuasa ini sudah pasti nanti diberikan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua jamaah mendapatkan hadiah terbesar. Amin ya rabbal alamin. Tentu sebelum sampai kepada itu ada sedikit nikmat sebetulnya, karena bukan hanya nikmat takwa, nikmat sehat pun bisa kita rasakan sebetulnya di dalam setiap kita menjalankan ibadah puasa. Malam ini saya akan membahas nikmat sehat yang bisa kita peroleh dari puasa, khususnya untuk kesehatan hati. Kalau saya bertanya, hati itu ada di mana, Bapak? Ada yang menyebut di dada, ada yang menyebut di pertengahan, ada yang jadi hati kita itu adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Beratnya kira-kira 1,2 sampai 1,5 kilo, ya, tergantung usianya dan jenis kelamin. Fungsinya organ ini terletak anatominya di dalam rongga perut, di belakangnya dada yang berbatasan dengan rongga perut, sehingga terlindung oleh tidak teraba kalau dilihat dengan mata. Tapi kalau hatinya membesar karena sakit, dalam bahasa kedokteran disebut hepatomegali, maka kita bisa meraba hati kita. Nah, itu kira-kira 3 cm di bawahnya lengkungan dada di depan. Itu kalau hatinya membesar. Banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan hati kita membesar. Karena hati ini fungsinya sangat penting. Kalau dihitung oleh para ahli, karena saking tidak bisa menghitungnya, yang bisa terhitung itu mungkin lebih 500 kali. Jadi kalau saya kupas sampai mungkin 3 kali Ramadan tidak ada. Ya. Saya hanya akan menyimpulkan membahas 4 fungsi aja mungkin yang paling penting. Yang pertama, hati kita itu
fungsinya adalah ini yang paling penting untuk menghilangkan racun bersama dengan ginjal. Jadi tubuh kita setiap hari itu setiap makan, maka ada di situ proses yang akan dilalui setelah makanan itu masuk ke mulut kita, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus 12 jari. Di situ diserap di usus oleh darah. Di dalam darah itu sering makanan diedarkan ke darah, kemudian dimasukkan ke dalam liver. Di liver itu disaring semua yang katutan kuman, katutan patogen, katutan semua didetoksifikasi, dibersihkan oleh hati. Jadi hati mempunyai peran sentral membersihkan racun di dalam tubuh kita. Setiap hari lebih dari berjuta-juta partikel racun yang bisa dihadang oleh hati kalau hati tidak sehat. Nah, kapan itu terjadi? Fungsi detoksifikasi atau disebut menetralkan racun atau menghilangkan racun itu paling optimum itu hati pada saat malam hari. Jadi pada jam kira-kira 21 sampai jam 2 dini hari. Kenapa? Kok pada jam-jam itu optimumnya? Karena tubuh kita rata-rata kalau jam segitu apa? Istirahat, tidur. Nah, ini menariknya. Apa yang terjadi pada saat kita puasa? Kita puasa lebih dari 14 jam. Maka pada saat kita tidak mendapatkan asupan makanan 14 jam, disinilah kita memberi kesempatan hati kita untuk melakukan detoksifikasi. Sama dengan kalau kita tidur. Nah, ini fungsi yang utama. Fungsi yang kedua adalah hati ini menjaga enzim dan cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan lebih, maka disimpan di dalam hati, namanya glikogen. Tujuannya apa? Untuk simpanan. Pada saat kita tidak makan, glikogen inilah nanti yang akan dipecah oleh hati, supaya kita tetap mendapat asupan makanan seluruh tubuh kita, termasuk yang tidak boleh tidur secara. Kalau tidur kita dikirim kalau sel jantung, ya, sel jantung ini tidak pernah tidur. Nah, dia makannya dari apa? Daripada saat kita tidak makan, hati sudah membunyikan yang mirip. Pada saat kita tidur, pada saat kita otak kita tidak bekerja, tidur istirahat, otak kita tetap makan. Sumbernya dari mana? Dikirim oleh hati. Ini yang menjaga kita, otak kita, sel kita tetap hidup. Yang ketiga, hati ini menjaga supaya vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dihasilkan. Dan vitamin yang paling penting itu salah satunya adalah vitamin K, ya, vitamin untuk pembekuan darah, vitamin untuk ADK, ya. Jadi itu semua dihasilkan di hati. Dan yang terakhir, yang penting adalah hati ini menghasilkan kolesterol. Kita mengenal ada kolesterol jahat, ada kolesterol yang baik, ada kolesterol total, ada HDL dan ada LDL. Yang HDL itu kolesterol yang baik, yang menjaga hati kita, yang menghasilkan hati kita supaya apa?
pembuluh darah di kita tidak mudah mengeras. Nah itu kalau HDL-nya tinggi, karena kerak-kerak yang ada di pembuluh darah dibawa oleh HDL ke liver. Nah ini 4 fungsi ini ternyata merupakan fungsi yang vital yang membuat tubuh kita bisa tetap sehat. Lalu apa rahasianya kita puasa? Ternyata dengan kita puasa, ini ada satu studi yang baru saja dipublikasikan di jurnal ilmiah dan belum lama, 2025 bulan Juni tepatnya. Para ahli mengumpulkan, meneliti pasien-pasien yang sakit hati. Siapa pasien-pasien sakit hati itu? Hatinya kelebihan lemak. Ya. Jadi hati tadi kan menjaga, menyimpan lemak. Tapi kalau kebanyakan, karena kita makannya terlalu banyak, apa yang dimakan terlalu banyak? Karbohidrat, lemak, ya, dan gula. Maka kita akan mempunyai penyakit disebut perlemakan hati. Hati kita hanya 5% mengandung lemak. Jadi kalau lebih dari itu disebut perlemakan hati. Mereka yang perlemakan hati nanti akan kandidat menjadi kencing manis, menjadi diabetes, menjadi hipertensi, ya, menjadi sakit jantung, menjadi sakit stroke, ya, dan yang paling banyak menjadi kanker di usus halus, kanker di usus besar, termasuk kanker di luar hati yang paling banyak pada mereka yang fatty liver atau perlemakan. Puasa tahun 2025 diteliti oleh para ahli. Mereka yang hatinya berlebihan lemaknya itu menjalankan puasa. Ada 608 orang yang diteliti. Tentu ini dari berbagai penelitian karena jurnal ini dipublikasi berdasarkan studi-studi yang banyak kecil-kecil dikumpulkan. Jadi kira-kira jumlahnya 608 orang yang berpuasa. Dibandingkan mereka yang tidak puasa Ramadan, ya, sama-sama dengan penyakit livernya, yaitu penyakit perlemakan hati. Ternyata mereka yang berpuasa, kandungan lemaknya dalam akhir bulan setelah puasa turun, ya. Kandungan visceral fatnya, lemak di dalam hatinya itu turun, ya, minusnya 4 poin dan itu cukup besar, ya, tanpa obat, hanya dengan berpuasa. Nah, jadi inilah pentingnya puasa. Yang kedua, bukan hanya lemaknya turun, mereka yang meradang livernya ditandai dengan SGOT, SGPT-nya tinggi kalau diperiksa di dalam darah. Ternyata setelah puasa Ramadan itu, ya, enzim radangnya turun. Yang ketiga, mereka yang fatty liver, perlemakan hati, itu kan akan mati kalau dibiarkan menjadi kencing manis. Ditandai dengan apa? Insulinnya tinggi. Insulinnya tinggi tapi tidak aktif, tidak poten, sehingga tidak mampu mendorong memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel. Tapi mereka yang berpuasa Ramadan, insulinnya turun. Ya. Temuan ini sekarang menjadi viral di dunia para ahli. Jadi ibadah puasa itu ternyata luar biasa. Dan itu bukan puasa yang selama ini untuk gaya-gaya genset diet, ya, fasting, ya. Nah, bukan, ini puasa Ramadan yang jelas itu nasnya dari ternyata itu memberikan rahasia manfaat yang besar untuk hati kita. Demikian saya kira yang penting dari ibadah puasa ini kaitannya dengan penyakit hati, dan mudah-mudahan kita semua
dengan rajin mengamalkan ajaran-ajaran dari Allah ini yang tanpa kita sadari mempunyai hikmah yang besar di dalam menikmati dunia ini, menjaga kesehatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.